Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faratul Hikmah. Saya dari Prodi Pendidikan Biologi Universitas Islam Jember. Saya akan presentasikan materi yang berjudul fase pertumbuhan, reproduksi, dan metabolisme pada fungi. Di sini saya akan menjelaskan tentang definisi fungi. Fungi merupakan salah satu makhluk hidup yang ada di muka bumi ini yang tidak dapat digolongkan dalam satu kingdom hewan maupun tumbuhan, sehingga fungi diletakkan dalam satu kingdom tersendiri berdasarkan sejumlah ciri yang berbeda. Anggota kingdom fungi memiliki ciri khusus eukariotik, tidak memiliki klorofil, dan juga merupakan makhluk heterotrof. Tubuh jamur tersusun dari komponen dasar yang membentuk disebut hifa, di mana hifa itu nanti akan membentuk suatu jaringan yang disebut miselium. Hifa adalah struktur yang menyerupai benang yang tersusun dari dinding berbentuk pipa. Fungi memiliki beberapa peran dalam kehidupan, meliputi sebagai dekomposer, sebagai mutualitas, sebagai patogen, sebagai bahan penelitian, dan juga sebagai bahan produksi pangan maupun minuman. Fase pertumbuhan fungi. Fungi memiliki beberapa fase, yaitu fase lak, di mana pada fase itu sel-sel terjadi penyesuaian antara sel-sel dengan lingkungan, pembentukan enzim-enzim, dan untuk mengurai substrat. Fase akselerasi, yaitu fase mulainya sel-sel membelah, dan fase lak menjadi fase aktif. Fase eksponensial merupakan fase perbanyakan jumlah sel yang sangat banyak. Aktivitas ini sangat meningkat dan fase merupakan fase penting dalam kehidupan. Fase deselerasi, yaitu fase sel mulai kurang aktif membelah. Kita dapat memanen biomasa sel atau senyawa-senyawa yang tidak lagi diperlukan oleh sel-sel. Fase stasioner, yaitu fase jumlah sel yang bertambah dan jumlah sel yang mati relatif seimbang, sehingga kurva menunjukkan satu garis lurus yang horizontal. Fase kematian, yaitu fase sel-sel yang mati akan atau tidak aktif akan lebih tinggi daripada sel-sel yang masih hidup. Sistem reproduksi fungi ada dua macam, yaitu sistem reproduksi aseksual dan seksual, di mana pada sistem reproduksi aseksual ini fungi dapat bereproduksi dengan membentuk atau menghasilkan suatu spora melalui mitosis, dan juga ada yang bereproduksi dengan cara pembelahan sel biasa atau pelepasan sel-sel tunas yang kecil dari induk. Ada juga fungi yang melakukan dua macam reproduksi aseksual, itu tergantung nutrisi yang tersedia. Yang selanjutnya adalah reproduksi fungi secara seksual. Pada tahap reproduksi ini ada 3 macam tahap yang terlibat, yaitu tahap plasmogonami, yaitu penyatuan sitoplasma dari 2 miselium induk. Karyogami, yaitu pada masa itu terjadi nukleus haploid yang disumbangkan oleh kedua induk berdifusi menghasilkan sel-sel diploid, dan juga pada tahap itu terjadi zigot dan struktur-struktur sementara lainnya terbentuk. Pada fase selanjutnya ada fase meiosis, merupakan pengembalian kondisi haploid, menghasilkan pembentukan spora yang memungkinkan fungi untuk menyebar. Selanjutnya adalah metabolisme pada fungi. Metabolisme pada fungi ini terjadi ada 4 tahap, yaitu tahap glikosis, merupakan tahap yang terjadi di tempat yang terjadi pada sitoplasma dengan bahan atau substrat berupa glukosa, dan hasilnya adalah 2 asam pirufat, 2 ATP, dan 2 NADH. Yang tahap kedua adalah dekarboksilasi oksidatif, di mana tahap ini merupakan tahap di mana terjadi perubahan 2 asam pirufat menjadi 2 asetil koenzim A, karena untuk menuju ke tahap siklus Krebs kita hanya membutuhkan satu senyawa yang terdiri dari 2 atom karbon, sedangkan 2 asam pirufat ini memiliki 3 atom karbon, sehingga diadakanlah tahap dekarboksilasi oksidatif,
yang terjadi pada matriks mitokondria dengan bahan 2 asam pirufat dan menghasilkan 2 asetil koenzim A, 2 NADH, dan 2 CO2. Yang selanjutnya adalah siklus Krebs, siklus yang terjadi pada matriks mitokondria dengan bahan 2 asetil koenzim A dengan hasil 6 NADH, 2 ATP, 2 FADH, dan 4 CO2. Yang tahap terakhir adalah transportasi elektron yang terjadi pada kristal mitokondria dengan hasil berupa 34 ATP dan juga H2O atau air. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada kekurangan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.